sesi pamungkas kita, dalam bahasa lain adalah pertemuan terakhir, tapi moga-moga tidak menjadi terakhir untuk selamanya, tapi hanya temporer saja. Jadi kita akan bicara tentang RMA atau PMR, hubungannya dengan design research. Design research ini adalah metode riset, sedangkan RMA-nya adalah teori cara mengajar matematika. Jadi harus dibedakan dulu di awal. Satu adalah suatu metodologi, yang satunya adalah teori cara mengajarkan matematika. Gitu. Sekarang kita akan dalam sesi ini kita akan ingin mengembangkan suatu teori belajar RMA, dan untuk mengembangkan itu maka kita butuh metodologi untuk mengembangkan itu. Nah, muncullah desain riset ini sebagai alternatif solusi atau jalan gitu ya untuk mengembangkan RMA ini. Nah, itu pertama kudu dipahami biar tidak campur aduk gitu. Tidak selalu RMA itu bersahabat dengan desain riset atau desain riset langsung bersahabat, tidak. Jadi mereka ini adalah dua domain kerja yang berbeda yang kebetulan bisa bersinergi, dan itu sebabnya mengapa RMA sering dihubungkan dengan desain riset. Ya, ini sih, oke. Nah, ini yang kemarin ya, kita review kemarin karena pembicaraan kita dari awal sampai akhir sebenarnya adalah sinetron yang terus berlanjut. Judulnya yang pertama kita bicara tentang RMA, kemudian kedua kemarin kita bicara tentang bagaimana mengembangkan hipotesis lintasan belajar atau rancangan pembelajaran berbasis RMA itu sendiri. Kemudian sekarang pada sesi ini kita akan mengembangkannya. Jadi kalau kemarin itu bakal teori, sekarang kita apa yang harus kita lakukan agar bakal teori tadi itu menjadi suatu teori yang kemudian kita sebut sebagai Local Instruction Theory atau LIT. Jadi ada banyak istilah-istilah yang sering kita akan gunakan nanti. Saya pribadi tidak mengganti dia ke dalam bahasa Indonesia karena khawatirnya nanti salah penafsiran, karena istilah-istilah ini melekat pada teori ini. Kalau ditafsirkan dalam bahasa Indonesia bisa jadi nanti salah tafsir, itu yang khawatiran kita. Dan juga alasan yang lain untuk memudahkan adik-adik ketika nanti mencoba mentelusuri ide ini menggunakan kata kunci ini. Insya Allah banyaklah akan kelihatan di sumber-sumber referensi yang lain. Nah, itu tujuan keduanya. Nah, poin kita adalah membicarakan perkembangan hari ini adalah design research, yang kemudian nanti bagaimana proses design riset ini memasukkan HLT dalam proses design riset ini, kemudian akan menghasilkan suatu Local Instruction Theory atau LIT. Jadi kemarin muncul pertanyaan apa beda HLT sama LIT. Sebenarnya bahasanya adalah orangnya sama, cuman statusnya berbeda. Kalau HLT adalah teori belajar, cara belajar yang belum dibuktikan melalui metodologi riset, sedangkan LIT adalah teori belajar yang sudah dibuktikan dengan metode riset. Nah, jadi sama-sama teori belajar, tapi ada yang belum dibuktikan, sehingga disebut sebagai bakal teori, sedangkan yang sudah dibuktikan kemudian disebut sebagai teori belajar. Gitu. Karena produk dari suatu riset. Risetnya apa? Ya itulah yang kita sebut desain riset ini. Nah, sekilas tentang HLT kemarin, tentu kalau kita merancang HLT yang PMR, tentu kudu jelas kita mulai dari mana dan kita akan berakhir dari mana. Kemudian kita rancang lintasan belajarnya yang menurut kita cocok untuk membawa siswa dari pemahaman awal di sini, yang titik awal, ke pemahaman akhir ini adalah seperti yang kita jelaskan pada HLT. Gitu. Jadi HLT itu masih hipotesis. Nah, review juga kemarin apa yang kita lakukan ketika mengembangkan HLT, maka hal-hal seperti studi literatur, diskusi, menggunakan pengalaman belajar yang pernah mungkin, jadi
kayak misalnya kita apa yang kita pahami tentang konsep luas, ya kita bisa menggunakan pengalaman belajar kita ketika S1, ketika SMA dan sebagainya untuk membantu kita memahami ide tentang luas itu. Dan juga butuh refleksi untuk bisa menajamkan intuisi kita. Nah, hal-hal ini penting untuk mengembangkan suatu HLT. Jadi HLT bukan ansih, bukan hanya gitu, bukan hanya dibatasi dari studi literatur, tapi bisa dari diskusi dengan pakar, menggunakan pengalaman belajar untuk membantu kita memahami apa yang akan kita rancang. Tapi dominannya studi literatur itu yang paling dominan dijadikan rujukan. Ketika ada misalnya tabrakan antara persepsi pakar yang didapatkan melalui diskusi dengan studi literatur, maka lebih diutamakan menggunakan studi literatur sebagai rujukan. Gitu. Misalnya diskusi dengan pakar katanya X, sedangkan studi literatur katanya Y, ya lebih baik ikutin studi literatur karena itu sudah terverifikasi idenya yang ada di studi literatur, terutama yang dari jurnal, ya. Oke. Nah, kita ingatkan kembali, kita mau dudukkan dulu pembicaraan yang kita kemarin, karena ini yang kita akan bicarakan, masukkan ke dalam pembicaraan hari ini. Jadi, ini contoh hipotesis lintasan belajar yang membantu siswa untuk memahami strategi perkalian dalam ukuran luas permukaan bidang datar, yang awalnya siswa memahami siklus satuan pengukuran luas saja. Nah, dari memahami ini, untuk membantu siswa memahami ini, yang merah ini, maka kita merancang suatu hipotesis praduga kita tentang kegiatan belajar yang cocok untuk membantu siswa sampai ke sini, sampai ke memahami strategi perkalian dalam ukuran luas permukaan bidang datar. Nah, elaborasinya yang ini, gitu ya. Elaborasinya kita kemarin yang ini. Ini elaborasinya. Tujuan pembelajarannya tadi sama yang disebutkan seperti yang warna merah dengan prasyarat yang disebutkan di sini. Nah, kalau ditanya misalnya HLT itu kayak gimana rupa fisiknya, gitu ya? Gimana rupa fisiknya? Sebenarnya HLT itu penjelasan gitu, penjelasan tentang tujuan dari kegiatan belajar, kegiatan belajarnya seperti apa, dan hipotesis respons siswa terhadap kegiatan belajar ini seperti apa. Jadi penjelasan. Jadi kalau ditanya HLT itu apakah berbentuk jajan goreng atau gorengan, enggak lah. Dia berbentuk suatu penjelasan tentang tujuan belajar, kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan hipotesis respons siswa mengapa kegiatan belajar ini relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, cara menyampaikan banyak cara. Salah satunya di sini kita tunjuk adalah menggunakan tabel agar lebih memudahkan untuk melihat hubungan antara tujuan belajar, kegiatan belajarnya, dan hipotesis respons siswa. Ada cara yang lain? Ya, ada juga. Ada yang menggunakan paragraf, dijelaskan satu paragraf untuk tujuan, satu paragraf untuk kegiatan belajar, satu paragraf lagi untuk hipotesis respons siswa. Ada yang menggunakan mind map dan sebagainya. Whatever, it's okay, asalkan memang menjelaskan keterhubungan dari 3 komponen pembentuk HLT tersebut. Nah, jadi nggak harus kayak gini gitu cara menyampaikannya, ada banyak cara. Oke, ini HLT, kita pegang dulu ini HLT-nya, nanti kita akan kembali ke sini. Nah, sekarang kita mau bicara desain riset itu sendiri apa. Nah, yang tanda-tanda merah ini adalah kata kuncinya gitu ya, kata-kata kuncinya. Desain riset atau DR, atau DR lah gitu ya, adalah sebuah kerangka kerja riset. Jadi kerangka kerja riset yang bertujuan untuk menghasilkan teori, artefak, dan praktik pendidikan pada lingkungan naturalistik. Jadi kata kuncinya dia adalah suatu kerangka kerja riset yang bertujuan untuk menghasilkan teori apa? Teori belajar, gitu ya, teori belajar. Artefak ini apa? Itu adalah perangkat belajar. Misalnya dari kegiatan pengembangan teori ini ternyata membutuhkan suatu media belajar misalnya atau tools belajar, maka itu jadi artefaknya gitu ya. Dan praktik pendidikan, ini berarti apa yang dilakukan gitu ya, aksinya gitu pada lingkungan naturalistik. Nah, ini yang penting, naturalistik ini karakteristik desain riset adalah risetnya pada lingkungan naturalistik, artinya bahwa
peneliti tidak melakukan kontrol terhadap variabel-variabel yang bisa mempengaruhi proses belajar itu. Jadi dibiarkan seperti natural orang belajar, itu misalnya kalau dipengaruhi oleh kelas, ya biarkan dipengaruhi oleh kelasnya, dipengaruhi oleh apalagi misalnya keberagaman tingkat pengetahuan siswa, ya biarkan, karena itu naturalnya kelas di mana-mana selalu beragam tingkat, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang cukup pintar dan sebagainya. Itu natural di mana-mana kelas gitu, nggak ada semua yang pintar saja. Nah, RMA menerima keberagaman itu gitu, tidak hanya memilih yang pintar atau yang sedang atau sebagainya. Nah, jadi suasana naturalistik di kelas itu dipertahankan karena memang begitulah pendidikan itu berlangsung gitu, tidak dalam situasi yang dibuat-buat, tapi dalam situasi yang natural. Nah, riset di R itu mempertahankan karakteristik itu, dia tidak ingin merubah itu, tidak ingin menghalangi atau hanya mengontrol beberapa variabel node, dibiarkan natural gitu. Nah, kemudian dari definisi ini, mohon sempat dicermati definisi ini, maka muncullah kemudian karakteristik. Ya, jadi karakteristik itu sejenis penanda gitu ya, penanda di R itu. Misalnya kalau kita misalnya manusia itu penandanya ya kepalanya seperti ini, tangannya seperti ini, kakinya seperti itu, penandanya, karakteristiknya gitu. Jadi kalau orang mengadakan DR, maka karakteristiknya akan muncul. Apa karakteristiknya? Ya ini, pertama, desain riset itu orientasinya adalah menghasilkan teori. Tadi sudah dijelaskan teori apa? Teori belajar, bagaimana mengajarkan suatu konsep gitu ya, konsep matematika kah atau konsep apa. Ini DR ini tidak hanya untuk matematika sebenarnya, dia bisa pada domain mana saja, misalnya di science atau di geografi, di sejarah, is okay. Ini bukan hanya untuk matematika, tapi orientasinya adalah menghasilkan teori cara belajar gitu, cara mengajarkan dan cara belajar. Nah, kemudian sekarang karakteristik kedua adalah naturalistik. Jadi dari definisinya tadi bahwa dia konteks risetnya dilakukan pada situasi yang natural. Jadi bukan dibuat-buat kelasnya, tapi keberagaman di kelas itu dipertahankan karena seperti itu keadaan kelas itu. Itu ya kurang lebih bahasa sederhananya untuk memahami istilah naturalistik ini. Nah, kemudian karakteristik yang lain adalah intervensionis. Jadi ada keterlibatan peneliti. Apa keterlibatan peneliti dalam hal ini? Maksudnya adalah peneliti merancang suatu hipotesis lintasan belajar tadi itu yang akan diterapkan di siswa tadi, di kelompok siswa tadi. Itulah bentuk intervensionis dari peneliti, yaitu memberikan rancangan atau merancang hipotesis lintasan belajar yang akan diterapkan di kelas itu. Yang naturalistiknya apa? Artinya yang naturalistiknya ada kelasnya itu tidak dibuat-buat, misalnya ngambil anak yang pintar-pintar doang, atau yang sedang-sedang doang, atau yang dua yang pintar, dua yang sedang, dua yang enggak seperti itu. Biarkan di kelas yang normal. Kelasnya seperti normal ya, seperti itu dicoba di situ. Ya, intervensionisnya si peneliti adalah dia membuat HLT itu, gitu, rancangan belajarnya. Nah, karakteristik yang keempat yang lain itu adalah iteratif. Jadi memungkinkan perulangan. Maksudnya begini, bahwa bisa jadi ketika kita menerapkan HLT kita, ketika kita menguji HLT kita, ternyata ada hal yang perlu diperbaiki, maka dalam desain riset silahkan perbaiki dan coba lagi. Oh, masih ada yang perbaiki, silahkan perbaiki dan coba lagi. Silahkan perbaiki dan coba lagi. Nah, terus jadi proses itu terus berlanjut sampai kemudian menemukan HLT atau hipotesis lintasan belajar yang benar-benar bekerja. Bekerja dalam hari ini ya dimaksud adalah efektif, bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan sebagainya. Jadi desain riset bukan riset yang sekali jalan langsung selesai, bukan, tapi dia terus
diperbaiki terus sampai menemukan HLT yang efektif atau bekerja sesuai dengan peruntukannya. Nah, yang kelima, proses oriented. Jadi fokus pada memahami mengapa HLT itu bekerja atau mengapa HLT yang dikembangkan itu efektif. Nah, itu memahaminya lebih utama, memahami prosesnya. Bukan karena kan ada penelitian mungkin sebagai komparasi saja. Ada penelitian hanya melihat misalnya pre dan post testnya untuk dibandingkan apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, PMR DR atau design research tidak seperti itu, bukan pada melihat hasil akhirnya saja sebagai pembanding, tapi lebih pada memahami proses mengapa nilai atau peningkatan itu bisa terjadi, mengapa, apa yang terjadi. Mengapa hal itu terjadi? Apa yang membuat meningkat? Bagaimana hal itu bisa membuat meningkat dan mengapa? Nah, lebih memahami ke situ keinginan desain. Kemudian yang ke berapa jadinya? Oh, keenam karakteristik yang keenam, utility oriented itu artinya bahwa keberhasilan dari suatu HLT yang dikembangkan mulai desain riset itu tolok ukurnya adalah apakah itu efektif nggak untuk membantu siswa itu, targetnya di mana desain HLT itu diterapkan itu berhasil nggak, bahasa sederhananya, kalau misalnya HLT itu bertujuan untuk membantu siswa memahami suatu konsep X, apakah HLT itu berhasil nggak membantu siswa memahami konsep X. Jadi targetnya di situ bukan pada kesempurnaan dari proses desain risetnya, bukan di situ, tapi lebih kepada apakah HLT itu bisa membantu siswa seperti peruntukannya. Misalnya untuk membantu siswa memahami konsep X, apakah itu HLT bisa berhasil nggak melakukan itu. Nah, tolok ukur keberhasilan kapan desain riset nanti akan di stop, karena tadi ada iteratifnya kan, ada iteratif terus berulang sampai kapan? Sampai ketemulah utility oriented nih, sampai bahwa HLT itu bisa membantu siswa mencapai memahami konsep yang memang diperuntukkan untuk itu. Ini banyak istilah-istilah yang mungkin juga nanti lewat kitanya dikasih. Nicknya yang lain. Oke. Nah, ini juga perlu untuk dipahami, yang juga sering terjadi kesalahpahaman. Yang lain dulu. Oke. Yang terjadi sering pahaman juga bukan kesalahpahaman sebenarnya, mungkin karena desain riset itu nggak satu bentuknya, karena ada berbagai bentuk desain riset, yang kemudian ada yang melihat dia dari perspektif development studies, melihatnya berbeda kalau dilihat dari validation studies. Jadi perlu hanya untuk diberikan pemahaman ke adik-adik, ke kawan-kawan yang ada di sini, bahwa desain riset secara umum itu ada 3 bentuknya, ada 3 jenisnya lah ya. Bahasa sederhananya ada 3 jenisnya atau tipenya, yang kemudian ada yang disebut sebagai design research yang untuk development studies, ada design research untuk validation studies, dan ada design research untuk implementation studies. Nah, prosesnya sama saja dari 3 hal ini, dari 3 jenis ini, cuman penekanannya berbeda, atau untuk apanya berbeda gitu ya, cuma prosesnya sama saja, nggak cukup berbeda. Nah, kalau development studies itu lebih pada bertujuan untuk mengembangkan program pendidikan yang kemudian disebut sebagai design principles. Misalnya seperti apa? Kayak gimana? Kayak gini misalnya. Misalnya suatu sekolah akan menerapkan suatu kegiatan
atau kampus lah ya, kampus saja lah ya, atau sekolah lagi lah. Ada sekolah ingin menerapkan suatu program kursus bahasa Inggris misalnya, tapi nggak tahu gimana cara membuat program yang bagus, yang sesuai dengan tujuannya. Nah, program ini bisa dibawa ke design research untuk dikembangkan sehingga mencapai tujuan program tersebut. Jadi bisa menggunakan metode design research untuk mengembangkan program kegiatan kursus bahasa Inggris ini. Nah, jadi programnya gitu ya. Atau misalnya contoh yang lain, yang development studies misalnya, suatu sekolah misalnya mendapatkan suatu laboratorium komputer misalnya. Tapi kemudian sekolah itu bingung bagaimana misalnya memanfaatkan laboratorium ini untuk misalnya untuk membantu siswa memahami pembelajaran sains misalnya. Nah, development studies ini bisa digunakan untuk mengembangkan program bagaimana memanfaatkan laboratorium itu untuk tujuan yang disebutkan tadi. Nah, sekarang validation studies, ini lebih spesifik. Nah, ini lebih yang kita bicarakan dari kemarin itu validation studies dan seperti apa? Kalau validation studies itu lebih kepada mengembangkan teori belajar. Kalau tadi itu, kalau development studies itu program pendidikan, kalau yang validation studies lebih pada teori belajar. Jadi bagaimana cara mengajar dan belajar, gitu, lebih kepada situ. Misalnya bagaimana cara membantu siswa memahami konsep X. Nah, konsep X sebenarnya di matematika. Nah, lebih cocok bukan menggunakan development studies, tapi menggunakan validation studies. Atau ingin membantu siswa memahami konsep atom misalnya dalam sains itu. Itu lebih cocok menggunakan validation studies daripada development studies karena ini lebih kepada cara siswa belajar gitu ya. Kalau yang tadi itu yang development studies lebih pada program pendidikan misalnya kayak kursus, kayak apalah di sekolah itu atau di kampus misalnya itu ada mata kuliah baru misalnya sebut aja mata kuliahnya M. Tapi mata kuliah ini baru karena jadi kita tidak punya rujukan yang valid bagaimana melaksanakan perkuliahan ini, maka kita bisa menggunakan design research untuk mengembangkan mata kuliah baru itu. Nah, kayak gitu ya, development studies. Nah, kalau implementation studies ini lebih pada mereplikasi, mengulangi kembali design principle itu produk dari development studies atau validation studies atau learning principle ya produk dari validation studies itu ke konteks yang lebih luas. Jadi misalnya sebut aja misalnya saya ambil contoh produk dari suatu validation studies misalnya cara mengajarkan konsep X itu local instruction teorinya berdasarkan hasil desain riset orang lain sebelumnya mengatakan seperti ini. Ini kegiatan belajarnya ini. Nah, sekarang adik-adik mau mencoba lagi, menguji lagi local instruction theory tadi itu pada konteks yang lain. Misalnya itu sudah diuji misalnya di konteksnya sebut di Jawa gitu. Nah, saya mau coba deh nih, saya di Sumatera ini, saya mau uji lagi apakah teori itu berlaku nggak di tempat saya. Nah, bisa lagi tidak lebih kepada implementation studies jadinya menguji kembali learning principle yang ada. Untuk apa? Untuk lebih memahami kondisi di mana suatu teori itu bisa bekerja, gitu, bisa berlaku. Karena teori itu misalnya mana-mana teori itu kurang lebih itu melekat pada konteksnya, di mana dia dikembangkan. Misalnya teori ini dikembangkan di Eropa, belum tentu juga bisa berlaku di Indonesia misalnya. Nah, sehingga perlu ada implementation studies, jadi menguji kembali teori yang sudah ada di Eropa itu, misalnya untuk dicoba di Indonesia misalnya. Nah, kurang lebih kayak gitulah implementation studies. Jadi tidak full merancang HLT dari awal dari zero, tapi sudah ada HLT yang sudah menjadi LIT jadinya ya, sudah menjadi local instruction theory yang kemudian dicoba lagi di konteks negara lain. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian what next? Nah,
Karena kita kemarin itu lebih bicara tentang validation studies dan juga saya rasa lebih relevan dengan peran kita sebagai guru yang kebanyakan mungkin kita pengajar dan akan menjadi calon guru, amin amin ya rabbal alamin. Kita akan bicara validation studies karena membicarakan development studies dan development studies itu nggak cukup lah waktunya untuk bicara sehari 2 hari, ini panjang lebar dia. Dan kebetulan juga kita sudah lebih banyak bicara validation studies di awal ketika kita bicara HLT, hipotesis lintasan pelajar atau hypothetical learning trajectory, itu sebenarnya adalah bakal dari langkah awal dalam proses validation studies gitu ya. Jadi kita sudah masuk sebenarnya dari kemarin itu gitu ya, kita sudah masuk dan kita akan konsen bicara di situ. Sedangkan development studies dan implementation studies kita cari kesempatan yang lain untuk bicarakan itu ya. Nah, sekarang kita sudah set pada situasi membicarakan validation studies ya. Jadi to some extent kalau ada yang sudah paham development studies atau implementation studies, tinggalkan dulu. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh beda, cuman orientasinya aja nanti biar nggak tumpang tindih. Oke, dalam validation studies itu sebenarnya ya pada dasarnya ya, namanya kata-kata validation ini kan memvalidkan gitu ya. Jadi ada teori belajar, misalnya contoh apa ya? Kapan kita melakukan validation studies gitu misalnya? Misalnya dalam hal ini, dalam konteks pembicaraan kita ini, RME ini kan teori belajar gitu ya. RME ini teori belajar. Yang katanya di Belanda itu efektif dan di beberapa negara yang lain itu efektif dan sebagainya. Nah, kita mau misalnya teori belajar ini kita mau coba menguji lagi apakah efektif nggak di konteks Indonesia. Nah, kurang lebih kayak gitu. Bukan LIT-nya, bukan local instruction teorinya ya, tapi RME sebagai suatu payung teori belajar. Jadi kalau menggunakan RME, kudu ada interaktivitas, ada kemudian pengembangan model dan sebagainya yang pernah kita bicarakan di sesi pertama, ya. Nah itu kan teori belajar. Nah dan kemudian ingin kita uji, memvalidasi apakah teori belajar itu good nggak, maksudnya bekerja nggak, efektif nggak, gitu. Nah kita akan menggunakan validation studies. Jadi disitulah kegunaan validation studies. Atau yang lain misalnya. Misalnya sebut si X pada tahun 2012 misalnya Abdurrahman lah misalnya itu ya, Abdurrahman atau John Abdurrahman misalnya pada tahun 2012 mengatakan bahwa untuk membantu siswa memahami konsep luas, siswa harus mengalami ini katanya misalnya si John Muhammad. Nah, kita bisa mengambil teori itu untuk diuji kembali, divalidkan kembali apakah memang apa yang dikatakan John Muhammad itu valid nggak dalam konteks kalau kita bawa ke dalam pembelajaran. Nah, di situ juga kita menggunakan validation studies. Atau yang lebih besar lagi, teorinya misalnya Lev Vygotsky tentang zone of proximal development. Mengatakan kalau masalah yang bagus itu adalah masalah yang kalau dia kerjakan sendiri oleh siswa itu tidak bisa, tapi kalau dikerjakan bersama itu dia bisa. Apakah itu benar-benar bagus nggak teori itu gitu? Bagus nggak ada diimplementasikan dalam pembelajaran? Nah, kita bisa mengambil teori itu sebagai kerangka kita untuk bekerja mengembangkan suatu kegiatan belajar. Nah, dalam hal itu kita di saat yang bersama sedang mencoba memvalidasi kebenaran dari teori Vygotsky itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, apa hasil dari suatu validation studies? Secara umum ada dua, bisa kita outcome-nya gitu ya. Ada yang sifatnya theoretical, itu teori. Sederhananya itu teori itu kayak gini, penjelasan dari suatu fenomena, itulah ya, biar nggak pusing-pusing teori itu apa. Theoretical outcome-nya adalah penjelasan dari suatu fenomena. Fenomenanya apa ini? Fenomena belajar itu. Dan ada juga produk yang secara bersamaan ini kalau kita melakukan validation study selalu dua muncul bersamaan gitu, kayak keping logam gitu, ada depannya, ada belakangnya, ada muka, ada angkanya gitu.
Jadi selalu muncul dua hasilnya dari kalau kita melakukan validation studies, design research menggunakan validation studies itu ada theoretical outcome, ada practical outcome. Apa yang theoretical outcome itu adalah penjelasan tentang apa, bagaimana, dan mengapa HLT itu yang tadi yang dikembangkan tadi itu bekerja efektif pada konteksnya. Jadi lebih pada apa yang bekerja, bagaimana dia bekerja, mengapa dia bisa bekerja, gitu. Mengapa dia bisa efektif. Jadi penjelasannya lebih kepada penjelasan. Nah, sedangkan yang kemudian practical outcome-nya adalah perangkat-perangkat yang dihasilkan dari proses belajar tadi itu, pengembangan tadi itu. Ada mungkin di sana ada perangkatnya berupa pedoman pengajar guru, ada media belajarnya, ada mungkin sarana yang dihasilkan dan sebagainya, persarana yang diperlukan dan sebagainya. Jadi lebih kepada hal yang diperlukan untuk bisa mengeksekusi HLT tadi itu. Nah, itu dua hal ini selalu muncul kalau kita melakukan validation study sebagai hasilnya. Jadi ada manfaat teoritisnya, ada kontribusi secara teori, ada kontribusi kita secara praktis. Gitu. So next, ini sekarang menarik, ini yang kita akan sedang bicara yang teori ini ya sekarang ini ya. Yang warna orange ini, kita akan mendalami itu apa saja, karena teori ini lebih abstrak. Kalau praktikal ini agak gampang, karena ya pedoman mengajar guru, kemudian media, itu sudah kelihatan lah gitu. Secara fisik, rata-rata praktikal ini lebih fisikis bentuknya. Sedangkan teoretikal ini lebih kepada penjelasan yang sifatnya konseptual. Nah, kita akan coba bedah yang theoretical outcome ini apa saja gitu ya. Nah, theoretical outcome ini atau teori belajar ini dalam validation studies, design research menggunakan validation studies itu ada berapa tingkatannya. Nanti ini gampang dipahami, namanya aja agak sedikit rempong, tapi nanti melihat selanjutnya berapa selanjutnya akan mudah untuk dibedakan. Jadi yang paling levelnya paling bawah atau level mikro kecil gitu ya, itu yang disebut sebagai instructional activity theory, atau kita sebut IAT untuk kita memudahkan menyebutnya nanti. Ini karena teori berarti penjelasan juga kan ya. Dia adalah penjelasan sebuah kegiatan belajar disertai dengan potensi proses belajar dan respon siswa ketika kegiatan belajar tersebut diterapkan. Jadi apa isinya IAT? IAT itu isinya adalah deskripsi sebuah kegiatan belajar yang disertai dengan potensi atau kemungkinannya siswa akan merespon seperti apa terhadap kegiatan belajar itu. Jadi sederhananya kayak gini, ada kegiatan belajar yang dikembangkan dan ada penjelasan kira-kira siswa itu seperti apa kalau kegiatan belajar ini diterapkan. Nah, itu isinya yang hati. Nah, ada yang lebih tinggi, lebih besar lagi. Jadi semua mikro itu ada di dalam suatu meso, teori yang lebih besar, yang kemudian kita sebut sebagai local instruction theory. Nah, ini kita sering sebut dari kemarin kan, LIT. Nah, dia adalah serangkaian urutan kegiatan belajar disertai dengan potensi proses belajar dan respon siswa ketika kegiatan belajar tersebut diterapkan untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Nah, coba kalau dilihat ini ya, ini sengaja direplikasi ini untuk memudahkan bahwa memang benar mikro itu ada di dalam meso. Nah, kata ini, kegiatan belajar disertai dengan potensi proses belajar dan respon siswa ketika kegiatan belajar tersebut diterapkan. Ini kan penjelasan dari suatu IAT atau instructional activity. Tapi sekarang kalau di local instructional theory itu kumpulan dari IAT ini, kumpulan dari instructional activity theory ini. Tapi kumpulan itu memiliki tujuan tertentu. Jadi serangkaian kegiatan belajar yang saling terhubung untuk mencapai tujuan tertentu. Gitu. Nanti akan dibantu dengan ilustrasi untuk memahami ini. Jadi kalau IAT itu hanya kegiatan belajarnya beserta respon siswa terhadap kegiatan belajar tersebut, sedangkan LIT ini adalah serangkaian dari kegiatan belajar itu, berarti lebih dari satu gitu ya, yang saling terhubung untuk ada tujuannya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.
Nah, kemudian yang lebih besar lagi ada teori yang pada level makro atau lokal. Oh ini, sorry, ini bukan ini tulisannya. Saya kudu perbaiki dulu biar enggak. Ini mestinya domain ya. Domain sini buka hati. Sorry. Nah, ini dia. Febriani Rosadela Putri. Sini buka hati. Assalamualaikum Pak Sis, suaranya bisa dinyalakan? Sebentar, masih mencari materi yang seharusnya ditampilkan. Mungkin kalau sudah ada yang kebingungan dan ingin bertanya sesuatu bisa disampaikan di kolom chat. Terima kasih. Halo, Des. Halo, Mbak Dewi. Oke. Ya Pak Sis. Sudah bisa dilanjutkan? Sejak kapan tidak kedengeran tadi ini? Sudah lama? Baru-baru? Presentasinya mati tadi ya. Oh, oke. Jadi, ini sudah tadi, sudah kedengeran. Yang belum ya? Ya, sudah. Oke. Oke, aku mulai dari sinilah kalau gitu. Ke sini. Jadi, Presentasinya lokal. belum muncul ya? Belum muncul lah? Oke. Oke? Oke, on process. Oke, sudah muncul, Pak. Oke. Sip. Sorry, kawan-kawan peserta. Ini agak sedikit teori, tapi nanti kita akan masuk ke praktiknya. Cuman untuk menemukan sense-nya dulu, biar nanti kita ketika nyebut istilah-istilah ini tidak simpang siur antara istilah-istilah yang muncul. Jadi sederhananya, kalau kita mengajar, ini bayangannya kayak gini. Kalau kita mengajar, itu ada serangkaian kegiatan belajar yang kita laksanakan kan, ada serangkaian, ada mungkin sederhananya ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup ini bisa disebut sebagai instructional activity theory. Jadi kegiatan belajarnya yang nanti kumpulan dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup ini membentuk suatu local instruction theory. Dari kemudian sejumlah kegiatan belajar yang memiliki pola yang sama, memiliki pendekatan yang sama, misalnya pendekatannya RMA, nanti membentuk suatu domain spesifik
instruction theory. Nah, berarti kayak gitu dulu. Kita akan go dulu untuk go ahead, dan saya ke sini aja. Nah, di situ ada penjelasan ilustrasi. Kita kaitkan kepada pembicaraan kita pada sesi sebelumnya. Misalnya sekarang ini local instruction theory ini adalah sekumpulan kegiatan belajar untuk membantu siswa memahami konsep pengukuran luas, misalnya gitu ya. Itu menjadi local instruction theory, karena untuk membantu siswa memahami konsep pengukuran luas itu membutuhkan sejumlah kegiatan belajar atau sejumlah instructional activity theory, sejumlah kegiatan belajar. Nah, nanti LIT sebenarnya adalah sebagian kecil dari suatu domain instruction theory. Misalnya ketika kita membantu siswa memahami konsep pengukuran luas ini, kita menggunakan pendekatan RMA misalnya. Nah, jadi kita sedang mengembangkan domain instruction theory tentang RMA, nah gitu, atau tentang PMR. Atau misalnya kalau dalam konsep pengukuran luas ini, dia adalah domain instruction theory pada pembelajaran pada konsep pengukuran. Jadi kita sedang mengembangkan bagian dari suatu domain instruction theory pada konsep pengukuran. Atau kalau kita mengambil metodenya, sebagian dari suatu domain instruction theory pada pendekatan pembelajaran PMR. Jadi sebagian dari yang besar tadi itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu memahaminya ya. However, kita akan tidak bicara besar ini, karena kalau ngerjain yang di IT ini kerjaan orang banyak, bisa senegara yang ngerjakan itu. Nah, yang bisa kita kerjakan adalah local instruction theory untuk kelas-kelas kita sebagai mahasiswa, atau yang baru mulai belajar riset, atau yang mau akan mengembangkan profesionalismenya. Kita bisa mulai dari local instruction theory, dan itu yang kita akan bicarakan hari ini. Kita akan mengembangkan suatu teori belajar untuk membantu siswa memahami konsep tertentu. Jadi konsep tertentunya bukan semua konsep, tapi konsepnya tertentu. Misalnya dalam hal ini kita konsep pengukuran luas. Nah, masih ingat dengan cerita ini kemarin? Ini juga membantu adik-adik untuk bisa memahami instructional activity theory dan local instruction theory. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang HLT yang ini, gitu ya, bagaimana membantu siswa memahami strategi perkalian dan pengukuran luas penunjukkan bidang data. Itu kan ada sejumlah kegiatan belajar kan, mulai dari ini, mulai kemudian yang ini, kemudian kita bilang yang ini sebagai kegiatan penutupnya. Nah, masing-masing ini adalah suatu instructional activity theory yang gabungannya dari mereka ini membentuk local instruction theory. Nah, jadi series gabungan dari ini kan ada tujuannya apa? Tujuannya adalah membantu siswa memahami strategi perkalian dan pengukuran luas penunjukkan bidang data. Dan masing-masing mereka ini punya tujuan-tujuan kecil yang kalau diakumulasikan mereka mencapai tujuan besarnya. Nah, yang kemudian disebut sebagai local instruction theory. Kalau yang ini kemarin kan belum kita uji ya. Nanti kalau ternyata teruji ya beginilah jadinya, dia menjadi suatu local instruction theory. Nah, bagaimana mengujinya? Bagaimana menguji HLT ini yang dulu kita bicarakan hipotesis lintasan pelajar ini? Bagaimana mengujinya? Apakah dia benar seperti praduga kita yang tadi kita jabarkan pada hipotesis lintasan belajar kita? Maka kita bawa dia ke dalam suatu dunia riset yang namanya kita sebut sebagai design riset tadi itu yang kita bicarakan tadi itu. Dalam validation studies itu ada 3 tahapan besarnya, yaitu pertama adalah perencanaan eksperimen, ada eksperimen, dan ada analisis retrospektif. Ya, jadi ada 3 besarnya. Kemarin mungkin kita bicara perencanaan eksperimen ya. Aku atau aku ini dulu ya, sini dulu. Kemarin kita sudah bicara yang ini. Kalau dilihat kursor saya,
kita sudah bicara formulasi HLT. Ini pertemuan kita yang kemarin. Itu sebenarnya apa ya, saya bilang bahwa kita sudah masuk sebenarnya dalam design riset ketika kita bicara kemarin itu. Yang apa yang kita bicarakan adalah formulasi HLT, hipotesis lintasan belajar. Salah satu bagian awal dari proses design riset itu sendiri. Nah, kita juga bicarakan kemarin itu bagaimana formulasi HLT ini dibangun, itu adalah dari studi literatur yang dominan, gitu, yang kita jadi rujukan. Jadi sebelum melakukan mengembangkan HLT, baca-baca dulu, jangan langsung dalam tanda kutip sok pintar, jangan, tapi baca dulu referensinya. Sehingga nanti kalau sudah punya bahan cukup, baru kemudian mulai mengembangkan HLT. Jangan mulai dari kepala kosong, tapi paling tidak kepala yang hampir penuh lah. Tapi jangan penuh, karena nanti nggak bisa nerima pendapat baru. Jadi tetap pada posisi dalam bahasanya apa ya, setengah berisi setengah full gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan merasa full kemudian puas, tidak. Kita terus merasa belum puas untuk sampai menuju kedekatan dari suatu kesempurnaan. Nah, kemarin kita sudah buat ini formulasi HLT melalui studi literatur untuk membantu kita mengembangkan HLT yang sesuai relevan dengan state of the art dari ilmunya, gitu, sesuai dengan teorinya. Gitu. Nah, kita belum bicara tentang kerangka interpretasi. Jadi kalau pada perencanaan eksperimen ada dua hal yang kita kembangkan. Itu adalah formulasi HLT-nya dan kerangka interpretasinya. Referensinya dari mana? Dari mana kita membangun dua hal ini? Dari studi literatur yang dominan. Nah, sekarang saya akan bicarakan, saya tidak akan mengulang banyak di formulasi HLT karena kita sudah bicarakan, tapi di kerangka interpretasi ini yang penting. Nah, formulasi HLT kurang lebih kayak kemarin. Nah, ini kan produk kita yang kemarin kan ini. Nah, sekarang kerangka interpretasi itu adalah sejenis, kalau orang melakukan riset itu ada istilahnya pisau analisis gitu. Bagaimana kita menganalisis apakah rancangan kita itu efektif atau tidak, itu sederhananya, apakah sudah bekerja atau tidak, itu dalam bahasa lainnya. Jadi kurang lebih ada dua hal yang kita jelaskan dalam kerangka interpretasi ini adalah karakteristik pembelajaran yang kita ekspektasi itu seperti apa di dalam HLT ini. Yang kedua adalah kriteria keberhasilan dari HLT ini. Nah, misalnya, ini berhubungan lagi dengan pertemuan pertama kemarin. Misalnya, dalam HLT ini, kita menanamkan, sedang mencoba, sedang berusaha, atau menginginkan menerapkan pembelajaran PMR misalnya dalam HLT yang kita bangun. Maka teori PMR ini itu menjadi karakteristik bagi kita, menjadi pisau analisis kita untuk mengecek pembelajaran itu nanti di kelas, apakah sudah sesuai enggak seperti PMR atau enggak. Gitu kan? Nah, yang kedua adalah kriteria keberhasilan pembelajaran ini berkaitan tentang apakah sudah sampai enggak ke tujuannya atau tidak. Nah, perlu kita punya istilahnya kerangka penjelasan kapan kita katakan suatu kegiatan belajar itu berhasil, sesuai, benar, sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu perlu, kalau nggak begitu kita nggak tahu HLT kita itu benar atau tidak. Apakah kegiatan belajar itu sudah membuktikan hipotesis lintasan belajar atau tidak. Nah, itu perlu ada di awal. Jangan nanti ketika masuk sini baru berpikir tentang itu, tapi itu dibangun bersamaan ketika formulasi HLT. Jadi sederhananya kayak gini bahasanya sebenarnya. HLT itu adalah kegiatan belajar yang kita mau terapkan, oke. Sedangkan kerangka interpretasi adalah cara kita melihat apakah HLT itu sudah bekerja atau tidak. Karena nanti kita mau cek HLT ini sudah memenuhi ekspektasi atau tidak. Nah, untuk mengecek apakah memenuhi ekspektasi kita, maka kita butuh kerangka interpretasi yang terdiri dari dua hal ini, karakteristik pembelajaran seperti apa yang kita harapkan, dan kedua adalah kriteria keberhasilan pembelajaran. Kapan suatu pembelajaran itu dikatakan sampai pada tujuannya. Sehingga kita tahu kapan harus berhenti dan kapan harus merevisi.
kurang lebih ini sederhananya gitulah di sini ya, di bagian tahapan perencanaan. Nah, sekarang kalau kita sudah punya HLT dan juga sudah punya kerangka interpretasi, selanjutnya sekarang ini udah modal kita untuk kita bawa ke eksperimen. Nah, sekarang baru kita bertemu dengan siswa, bertemu dengan guru, mengumpulkan data dan sebagainya. Itu tahap kedua. Yang ini kemarin, ini kan HLT kita. Ini HLT-nya. Jadi produk dari tahapan perencanaan ini kurang lebih kita punya formulasi HLT ini. Nah, ini nanti kita akan bawa ke tahap selanjutnya, yaitu tahap eksperimen. Nah, eksperimen ini ada 3 hal yang terjadi dan itu berlaku secara siklis. Jadi ini dia. Ini dia. Tentu semua ada. Nah, jadi gini, ada 3 hal yang terjadi dalam proses eksperimen itu. Pertama adalah HLT yang dikembangkan tadi di tahapan yang ini. Nah, di tahapan yang ini bersama dengan kerangka interpretasinya diuji coba di subjek di mana peruntukannya, ya, diuji coba, dites, gitu bahasa sederhananya. Pada saat bersamaan ketika menguji coba itu data-datanya perlu dikumpulkan, misalnya proses belajarnya divideokan, catatan lapangan apa yang terjadi ketika proses diterapkan, hasil kerja siswa ketika mengerjakan tugas, ketika mengerjakan masalah ini seperti apa, catatan di papan tulis itu seperti apa, itu semua didokumentasi. Kalau ada kegiatan wawancara, misalnya kadang kan ada percakapan siswa itu diperhatikan, direkod dan sebagainya. Kalau ada wawancara setelah proses belajar itu juga direkod dan sebagainya. Kalau ada kegiatan penilaian itu juga dikumpulkan semuanya. Jadi semua data yang bisa dijadikan landasan untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika HLT itu diterapkan itu dikumpulkan terus, gitu ya, dikumpulkan. Nah, nanti kemudian begitu selesai eksperimen, begitu selesai HLT sudah diuji coba, kemudian masalah kita dapatkan data-data ini yang disebutkan di sini. Ada video kegiatan belajar, catatan lapangan ketika kegiatan belajar itu diterapkan. Nah, itu data-data itu semua nanti dianalisis. Analisis ini seperti apa? Sederhananya kayak gini. Kita kan sebelumnya punya HLT, hipotesis kita kalau diterapkan kegiatan belajar ini maka akan seperti ini rupa pembelajarannya. Bayangan kita gitu, itu kan HLT. Dan setelah ketika kita uji coba, ternyata kemudian kita mendapatkan apa yang terjadi yang sesungguhnya, yang kemudian kita sebut sebagai actual learning trajectory. Nah, ketika analisis yang kita lakukan adalah membandingkan apakah hipotesis landasan belajar kita itu, membandingkan antara HLT dan ALT gitu ya, untuk mengecek apakah hipotesis lintasan kita belajar kita itu diterima nggak, atau dalam bahasa sederhananya benar nggak seperti yang kita duga, atau sama sekali tidak, gitu, atau perlu direvisi, gitu. Nah, jadi catatan-catatan dari analisis ini adalah kemudian jadi dasar untuk merevisi dari HLT yang tadi yang ini, direvisi sehingga revisi HLT ini diperbaiki lagi gitu. Mungkin ada yang kurang pas, apa mungkin bisa jadi kegiatan belajarnya terlalu sulit atau kurang jelas. Bisa jadi perangkat pembelajarannya itu tidak membantu, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bisa jadi hipotesis kita yang kurang pas juga. Nah, mungkin salah satu dari 3 hal ini yang perlu diperbaiki, gitu ya. Jadi ketika melakukan revisi ini, jangan semerta-merta langsung bilang hipotesisnya salah. Bukan, lihat dulu, jangan-jangan hipotesis kita, lintasan belajar kita itu nggak muncul gara-gara mungkin kegiatan belajarnya yang kita kurang pas memberikan, atau misalnya angka-angkanya terlalu sulit, misalnya angka-angkanya terlalu tinggi, itu sebabnya hipotesisnya nggak muncul, atau mungkin perangkatnya nggak cukup bagus, mungkin terlalu banyak warna lah, atau terlalu banyak sayap-sayapnya sehingga membingungkan siswa lah, mungkin perlu disederhanakan dan sebagainya. Bisa jadi itu yang membuat hipotesis nggak muncul. Jadi tidak semerta-merta kemudian langsung ada hipotesisnya gagal. Nah, perlu ditinjau apa yang membuat dia tidak muncul. Nah, itu sebabnya tadi itu lebih kepada memahami apa yang terjadi proses daripada hasil akhir di desain riset itu. Tidak, sebetulnya tadi kan ada istilahnya proses oriented gitu. Nah,
nanti revisi dari HLT ini, kemudian menemukan formulasi HLT yang sudah direvisi, atau bisa dikatakan HLT baru dalam artian karena sudah direvisi, tidak lagi seperti HLT yang tadi gitu ya, ada beberapa perbaikan. Nah, itu lagi nanti dibawa lagi ke eksperimen, diuji lagi gitu. Kepada siapa? Jangan kepada siswa yang tadi, siswa yang lain yang memiliki karakteristik yang serupa. Kalau dia sebelumnya memang diperuntukkan untuk kelas 3, ya jangan diuji di kelas 5 pada eksperimen kedua. Kelas 3 juga yang memiliki karakteristik kurang lebih sama seperti itu. Misalnya kalau ujinya di kelas di Indonesia, ya jangan nanti di eksperimen kedua di kelas di Eropa misalnya, jangan, karena karakteristiknya jauh berbeda. Jadi yang kurang lebih mirip-mirip karakteristiknya seperti di mana pengujian sebelumnya dilakukan. Nah, lagi dianalisis seperti cerita yang tadi, direvisi lagi dengan seperti cerita yang tadi, lagi dieksperimen seperti cerita yang tadi, lagi lakukan ini ke sini terus sampai kapan? Sampai jika apa yang kita hipotesiskan itu muncul dalam proses pembelajaran itu. Itu artinya bahwa hipotesis kita itu diterima. Terjadi dia gitu, ya. Nah, di situ baru kita stop. Nah, setelah stop, apakah riset kita sudah selesai? Enggak, kita punya cerita lagi setelah ini. Ceritanya adalah cerita yang disebut sebagai, ini tadi ya, kayaknya udah saya ngomongin tadi. Jadi revisinya itu tidak mesti revisi hipotesis, bisa jadi revisi proses belajar, bisa jadi revisi perangkat pembelajaran yang saya bicarakan tadi yang ini. Jadi saya nggak perlu bicarakan lagi yang ini. Jadi begitu ini selesai, ternyata HLT kita, hipotesis lintasan belajar kita, itu muncul dalam actual learning trajectory-nya atau diterima dalam actual learning trajectory-nya, maka ceritanya belum berakhir, maka ceritanya masih berlanjut. Ceritanya adalah masuk ke tahapan analisis retrospektif. Tadi kan yang ini ya, yang ini. Sekarang kita masuk ke dunia yang lain, namanya analisis retrospektif. Nah, ada 3 hal yang dilakukan dalam analisis retrospektif ini, yang tujuan akhirnya adalah untuk memformulasikan local instruction theory tadi itu. Jadi ya, memformulasikan teori belajar yang sudah terbukti tadi. Kapan dia dibuktikan? Itu di proses yang 3 tadi ini, revisi, eksperimen, analisis dini. Nah, sudah terbukti di situ, dan kita sekarang menganalisis kembali untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Gitu. Apa yang terjadi sebenarnya di situ? Mengapa ada yang ditolak? Mengapa yang diterima? Mengapa ada yang perlu direvisi dari hipotesis-hipotesis itu? Kalau menyebutkan hipotesis ini, maksudnya adalah hipotesis respon siswa ya di dalam HLT itu. Nah, ada 3 tahapan melakukan analisis retrospektif ini. Pertama, semua data itu dikumpulkan dulu. Misalnya pernah melakukan eksperimen berapa kali, nyata terbaru terbukti HLT itu terjadi di actual learning trajectory-nya itu setelah 3 kali eksperimen. Semua data itu dikumpulkan 3 kali eksperimen itu. Terus kumpulkan. Nah, analisis secara sistematis, iteratif, dan menyeluruh dari proses eksperimen. Nah, bagaimana maksudnya yang ini? Pertama, dari 3 eksperimen tadi itu kan ya. Nah, dilihat kegiatan per kegiatan atau hipotesis per hipotesis. Di sinilah yang dimaksud dengan secara sistematis tadi itu. Dilihat kegiatan per kegiatan atau hipotesis per hipotesis. Misalnya di kegiatan pertama, nanti kan kalau kita ngomong kegiatan per kegiatan, itu artinya bahwa ada hipotesis per hipotesis yang melekat di situ. Jadi sama aja nyebutnya. Misalnya pada kegiatan pertama, hipotesis kita begini. Di eksperimen pertama, enggak terbukti. Di eksperimen kedua, enggak terbukti. Di eksperimen ketiga, baru terbukti. Nah, track. Kemudian, itu kumpulkan. Kemudian lagi di hipotesis kedua seperti ini. Kegiatan kedua seperti ini. Nah, itu ditabulasi gitu. Sehingga kita memiliki gambaran mana hipotesis yang diterima dan mana yang ditolak, mana yang direvisi. Gitu ya. Dari kegiatan eksperimen 3 kali tadi itu. Mana daftar hipotesis yang diterima dan kapan dia diterima gitu, apakah di eksperimen kedua atau ketiga,
daftar hipotesis yang ditolak dan tidak bisa direvisi sekali lagi karena sudah benar-benar melenceng gitu misalnya dari praduganya. Dan mana hipotesis yang bisa direvisi dan apakah revisinya berhasil atau tidak, itu dilihat cucuk-cucuk. Dapatlah kita tadi itu yang kemudian daftar hipotesis yang diterima, daftar hipotesis yang ditolak, dan daftar hipotesis yang direvisi. Itu yang kita jadi data kita yang selanjutnya sekarang. Kalau di bagian yang analisis yang pertama tadi ini adalah semua data, data-data kegiatan belajar, jawaban siswa, respon siswa, wawancara, itu analisis semua untuk mengecek mana hipotesis yang diterima, mana yang ditolak, mana yang direvisi. Nah, itu sekarang kita punya data kedua. Nah, kita lagi analisis data yang kedua ini yang kemudian kita sebut sebagai metadata hipotesis. Jadi, data-data hipotesis yang diterima, ditolak, dan direvisi. Nah, apa yang kita lakukan pada analisis yang kedua ini adalah untuk mendapatkan penjelasan mengapa, nah ya ini mendapatkan penjelasan ini udah lebih tingkat teoritis sudah, mendapatkan penjelasan mengapa suatu hipotesis itu diterima dan mengapa suatu hipotesis yang lain itu ditolak dan mengapa yang lain itu ada direvisi. Apa tujuannya ini untuk melakukan ini analisis metadata hipotesis ini adalah untuk membuat kita paham sebenarnya yang membuat siswa itu bisa yang membuat siswa itu bisa belajar untuk sampai ke tujuan itu yang mana, karakteristik mana yang bisa diterima, karakteristik mana yang ditolak, karakteristik mana mengapa ini direvisi. Jadi proses dari analisis metadata hipotesis ini nanti kita menghasilkan suatu local instruction theory, itu pemahaman kita dan penjelasan tentang apa itu kegiatan belajar yang mana gitu, bagaimana kegiatan belajar itu dan mengapa hipotesis pada kegiatan belajar itu yang disebutkan tadi itu bekerja untuk mencapai tujuan. Nah, itu fungsi kita mengapa menganalisis hipotesis yang pada kumpulan hipotesis yang diterima, yang ditolak, dan yang direvisi. Jadi mereka jangan dilihat case by case ya tapi karena ada 3 kali eksperimen di sini, kita mulai menemukan polanya, karakteristiknya, mengapa kayaknya ini yang ini tuh ditolak gara-gara ini deh. Berarti yang sebenarnya itu kayak begini berdasarkan data yang ini gitu. Jadi sehingga kita menemukan pemahaman tentang pola dari HLT yang efektif untuk mencapai tujuan itu. Nah, pemahaman kita itulah yang itu kita jabarkan dalam suatu local instruction theory yang berisi penjelasan kegiatan belajar apa dan bagaimana kegiatan belajar itu dan hipotesisnya seperti apa yang bisa membantu siswa mencapai tujuan belajarnya. Nah, to some extent ini memang agak sedikit rempong kalau kita sama sekali tidak pernah mengalami dia. Apapun kalau kita bicarakan dalam tataran teori itu kelihatannya wow, repot, ribet, sulit karena kita bicarakan dalam tataran teori. Tapi kalau dieksekusi itu sederhana saja, nggak begitu ribet. Jadi yang membuat kesannya desain riset itu sulit itu karena dibicarain di teori tapi orang nggak pernah lakukan. Itu masalahnya. Sama kayak kita kayak apa ya, NATO gitu, no action talk only. Kalau talk only doangnya ribet semuanya. Kalau udah di action baru kita tahu oh ternyata kayak gini. Dan lagi-lagi bahwa sesuatu itu kita nggak bisa langsung hebat. Jadi butuh proses, kita butuh mengalami. Pertama mungkin bisa jadi salah, kedua bisa jadi sedikit benar, ketiga benarnya lebih banyak, keempat mungkin lebih banyak lagi, dan bisa jadi mungkin ke percobaan yang 102 mungkin baru kita secara perfect melakukannya. Gitu. Ya, jadi nikmati itu, semuanya proses, tidak ada yang simsalabim, abrak-dabrak, langsung bisa semua gitu ya. Paling tidak kita sudah punya basis tentang apa desain riset ini. Kemudian seperti kita selalu bicarakan di setiap sesi bahwa webinar ini bukanlah satu-satunya jalan untuk memahami ini. Ada banyak sumber-sumber yang lain yang bisa dipelajari untuk bisa meningkatkan pemahaman adik-adik dan kawan-kawan peserta lainnya.
Nah, selanjutnya kita akan, kalau lebih detailnya nanti bisa lihat di beberapa sumber ini sebagai rujukan. Untuk hal-hal detail lainnya yang lebih sifatnya personal, mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Bu Dewi. Halo, kedengeran suara saya? Ya, Kedengeran? ya, kedengeran. Oke. Sudah bagaimana dengan presentasi dari Pak Sis? Apakah sudah cukup memberikan pencerahan? Apakah sudah apakah misalnya saya nanti skripsinya mau desain research ternyata seperti ini ya, mungkin seperti, atau memang ada ketertarikan ke arah sini? Gimana? Mungkin kalau mau ada yang ditanyakan bisa disampaikan di kolom chat. Ya, diutamakan khusus untuk desain research dulu ya. Di sini tadi sudah ada pertanyaan sebenarnya Pak Sis, tapi lebih ke RME. Jadi mungkin akan saya pilih dulu pertanyaannya yang lebih menuju ke desain research-nya, karena mungkin pertanyaan RME-nya kan sudah terjawab di seri sebelumnya. Ini pertanyaannya semua masih ke yang kedua mungkin bisa ya ini. Dari Martin. Langsung saya buka sesi tanya jawab ya Pak Sis untuk ya nggak apa-apa. Waktu. Oke. Dari Martin dari Unima ini ya. Pak Sis, untuk masa sekarang ini dengan diberlakukannya pembelajaran dari rumah, bagaimana cara kita melaksanakan pengujian HLT menuju LIT dengan menggunakan media daring? Mungkin ada saran teknisnya. Terima kasih. Ini menarik ini. Karena baru juga ya. Harus mikir 40 kali. Tantangan ini Pak Sis. Iya, betul sekali. Karena saya kudu admit juga, istilahnya mengakui bahwa challenge kita di COVID-19 ini baru dalam artian semua kita bertransformasi dalam suasana belajar yang baru dan sebagainya. Kita belum bisa menemukan jawaban yang sudah terbukti gitu ya. Jadi jawaban saya lebih bersifat hypothetical answer, juga jawabannya sifatnya hipotesis saya berdasarkan apa yang saya pahami gitu. Jadi kurang lebih pertanyaannya mungkin kalau bisa saya paraphrase, yang ingin dia maksud adalah bagaimana kita bisa melakukan desain riset dalam suasana konteks seperti ini gitu. Bagaimana kita menguji HLT kita dalam jadi tergantung sebenarnya pada HLT yang dikembangkan gitu. Kalau HLT yang dikembangkan itu berbasis kan HLT itu kan punya karakteristiknya, misalnya HLT yang ini, aku kasih dulu. Misalnya formulasi HLT ini, misalnya karakteristik pembelajaran yang dia kembangkan adalah didesain untuk pertemuan face to face, maka kita nggak bisa melakukan secara online. Kalau keberhasilan belajar ini kan relatif bisa dilihat dari apakah dia bisa nggak kognitifnya sampai pada tujuan yang dimaksud gitu, artinya apakah pemahamannya sudah sampai nggak. Nah, sangat bergantung pada karakteristik pembelajarannya sekarang, apakah HLT yang dikembangkan itu memang untuk pembelajaran daring nggak. Kalau memang untuk pembelajaran daring, maka bisa kita terapkan desain riset. Karena yang kita mau uji adalah memang sesuatu yang didesain untuk daring gitu. Tapi kalau sesuatu yang didesain untuk face to face, tatap muka secara fisik gitu, kemudian dilakukan secara daring, maka secara fondasi sudah nggak relevan gitu di situ. Jadi kudu di-adjust dulu gitu karakteristik pembelajaran yang mau didesain gitu. Nah, kembali ke pertanyaan kemarin itu juga, apakah PMR bisa online? Ya bisa, seperti yang kita bicarakan kemarin itu, bahwa yang penting memenuhi 3 prinsip heuristiknya, prinsip dasarnya, yaitu apakah terjadi nggak proses mathematization dalam pembelajaran daring itu, gitu. Ada candidate reinvention nggak di situ? Kedua, apakah ada emergent modeling nggak? Apakah terjadi proses diberikan siswa untuk mengekspresikan
komunikasi representasi matematikanya nggak terjadi proses pengembangan itu nggak gitu. Yang ketiga, apakah didactical phenomenology nggak, apakah dimulai dari satu masalah yang kalau siswa bisa menyelesaikan masalah itu maka dia memahami sesuatu, apakah mulai dari hal seperti itu enggak gitu. Nah, kan itu tidak selalu tidak harus prinsip heuristik yang tiga ini nggak mesti harus dijalankan dalam bentuk face to face, bisa juga melalui daring. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kemudian kita sebagai desainer, sebagai pakar, orang yang paham tentang pendidikan ini bisa merancang pembelajaran daring itu yang berbasis PMR. Nah, kapan challenge ini muncul? Ya baru ketika COVID ini muncul. Jadi orang sedang bekerja dengan itu, dan kita belum sebagai suatu proses, kita sedang menunggu dan juga sedang bekerja seperti apa pembelajaran daring berbasis PMR bisa kita yang bisa memberikan penjelasan sehingga kalau kawan-kawan yang lain ingin mengembangkannya kurang lebih mengikuti pedoman-pedoman seperti ini gitu, ya. Tapi desain risetnya sendiri itu bukan suatu metodologi riset yang harus dilakukan secara daring atau secara non daring gitu. Bukan seperti itu. Dia bisa daring, bisa non daring. Nah, sekarang dia bisa daring tergantung apa yang mau dikembangkan. Kalau memang yang dikembangkan itu didesain untuk daring, ya pakai desain riset nggak masalah gitu. Apakah yang dikembangkan itu yang non daring, yang face to face, ya bisa juga, berarti nanti eksperimennya face to face gitu. Jadi tidak terikat pada daring atau nggak daring desain risetnya, tergantung pembelajaran seperti apa, karakter pembelajaran seperti apa yang dirancang. Lebih kayak gitu ya. Ya. Sudah terjawab ya dari Martin Takapaha di Unima. Selanjutnya dari Ananda Denga, masih dari Unima juga. Pak Sis, saya pernah membaca di internet tentang teori Didactical Design Research atau DDR yang dikembangkan di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Apakah perbedaan desain research yang Bapak jelaskan dan DDR tersebut? Terima kasih. Didactical Design Research. Menarik ini. Pertama, saya tidak berani berspekulasi karena di Didactical Design Research sendiri saya belum baca secara mendalam apa dia gitu. Kan kalau kita ingin membandingkan sesuatu, dua-duanya harus kita pahami dalam level yang kurang lebih sama gitu ya. Saya tidak memahami Didactical Design Research seperti saya bisa memahami desain riset sendiri. Jadi untuk membandingkan, mungkin saya tidak akan mengambil spekulasi tentang itu ya. Jadi dalam tanda kutip saya tidak berani menjelaskan dalam hal ini. Mungkin ya kalau yang adik-adik yang bertanya, karena kan sudah tahu kan desain riset seperti apa. Kemudian sudah pernah baca kan tentang didactical design research itu seperti apa. Gitu. Nah sekarang tinggal gunakan pemahamannya itu untuk membandingkan dua hal ini. Nah, kalau saya pribadi karena belum membaca didactical design research, jadi pura-pura paham nanti berbahaya, bisa menjerumuskan kepada curang. Ya. Jadi karena Pak Sis juga belum membaca tentang materi itu ya, belum berani untuk menjelaskan lebih jauh tentang perbedaannya. Kalau saya kan juga manusia. Iya. Jangan sampai izin Pak, ngeri nanti saya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Eka Sulistiawati. Pada proses eksperimen terdapat tahap eksperimen, analisis, dan revisi yang kemudian dilanjutkan lagi eksperimen di kelas lain yang sejenis. Yang mau saya tanyakan Pak Sis, misalnya HLT yang kita susun adalah untuk tujuan pembelajaran X. Mengingat ini adalah sebuah siklus, apakah di proses eksperimen kedua HLT yang digunakan juga untuk tujuan pembelajaran X tadi? Jika iya, apakah ini mungkin dilaksanakan mengingat materi di sekolah harus tetap berjalan? Terima kasih Pak Sis, semoga sehat selalu ya. Ini masalah waktu ya. Oke, challenging juga jawabannya. Oke, ya. Jadi ketika kita mengembangkan suatu teori, jadi kita kudu lepas dari standar kurikulum tertentu. Mengapa?
karena kurikulum di negara tersebut belum tentu yang paling benar, gitu kan? Itu pertama. Kedua, intensi kita belum tentu selaras dengan intensi kurikulum. Intensi dalam hal ini misalnya pada pertemuan ini gurunya dia mengajar tentang luas, ternyata desainnya adalah tentang sudut misalnya, belum tentu sama gitu. Jadi ketika mau merancang suatu teori itu kan kurang lebih itu dimensinya agak terlepas dari ikatan-ikatan yang sifatnya geopolitik, geokultural, dan interest-interest yang lain. Kita kudu berada di dunia yang lebih independen. Kita lebih merujuk pada teori, merujuk pada literatur, yang literatur itu kan sudah diverifikasi melalui review dan sebagainya gitu. Nah, sederhananya saya mau bilang gini, bahwa kalau melakukan design research untuk mengembangkan local instruction theory, maka yang bersangkutan jangan terikat dengan kurikulum gitu, sederhananya gitu. Jadi kurikulum ya biarkan berjalan seperti maunya dia, sedangkan kita adalah punya kerangka kerja sendiri yang mau kita uji gitu. Jangan libatkan kurikulum di situ. Kurikulum bisa menjadi inspirasi kita untuk memahami tentang kegiatan belajar kita, seperti terutama kurikulum kan membantu kita untuk menjelaskan tujuan belajar itu seperti apa gitu kan, membantu karena kita butuh merujuk ke kurikulum. Tapi bukan berarti mengikuti skema kerja secara utuh dari kurikulum itu. Jadi kayak gini sederhananya. Kalau ada seorang peneliti pengembangan local instruction theory menggunakan DDR, do design research, maka sebenarnya dirimu kudu keluar dari kurikulum gitu. Bukan kemudian berarti menolak kurikulum, tidak. Kurikulum itu adalah salah satu referensi kita untuk mengembangkan local instruction theory itu. Keluar juga di sana artinya bahwa jangan mengikuti irama kurikulum, misalnya hari ini belajarnya luas, besok sudut, kemudian berarti rancangannya berubah-ubah terus gitu. Enggak. Jadi kalau memang merancang untuk membantu siswa memahami konsep luas, maka stay di situ, tetap di situ sampai menemukan local instruction theory yang menjelaskan apa pembelajarannya, bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan, dan mengapa pembelajaran itu efektif untuk membantu siswa memahami konsep luas. Gitu. Jadi jangan nanti berubah eksperimen 1 luas, eksperimen 2 sudut, eksperimen 3 perkalian distributif misalnya. Oh jadi kalau itu bukan desain riset ya, aku nggak tahu itu namanya apa gitu. Ya, jadi bukan itu ya. Jadi terus stay pada tujuannya, dan kita dalam hal ini lebih kepada mengembangkan proses belajar yang bisa membantu siswa mencapai tujuan itu. Nah, kemudian pasti akan muncul, kalau gitu gimana cara kita bisa melakukan eksperimen kedua, sedangkan kurikulum berjalan gitu. Caranya di situ. Jadi begini, misalnya sekarang di literatur studies yang kita lakukan mengatakan pengajaran konsep luas seperti tadi itu, penggunaan strategi perkalian untuk mengukur konsep luas, katanya ini di kurikulum itu relevan di kelas 3 misalnya pada anak yang sudah paham ini, jangan sebut kelasnya gitulah, pada anak yang sudah paham ini dan ini. Nah, ternyata setelah kita reflect pada pengalaman belajar siswa kita di sekolah di Indonesia misalnya, oh ternyata itu cocok di kelas 3. Oke, cocok di kelas 3. Kemudian sedangkan di kurikulumnya katanya di kelas 4 misalnya, di kelas 4 katanya, ya sudah abaikan kurikulum, ikutin kata literatur. Jadi nanti nyobanya di kelas 3. Kan tetap dengan stake yang di situ gitu, tetap dengan tujuan belajar di situ. Itu yang saya maksud bahwa jangan mengikuti kurikulum, bukan berarti kurikulum diabaikan. Jadi bagian dari referensi adalah kurikulum, bukan referensi paling utama. Gitu. Mungkin itu ya. Saya kesana. Boleh sharing sedikit Pak Sis ya pengalaman saya, mungkin ya. inspirasi teknis
di lapangannya seperti apa. Jadi kalau saya dulu lebih memilih, mungkin di sini karena pertanyaannya di kelas yang sama, padahal kalau sepengetahuan saya gitu ya, jadi misalnya kelas itu kan nanti ada paralel, misalnya kelas 3 ada AB misalnya gitu. Di kelas itu pun sebenarnya mungkin ada 30 siswa. Kita menguji coba pertama, eksperimen pertama hanya menggunakan menggunakan 10 siswa. Itu boleh Pak Sis ya seperti itu? Ya. Nanti untuk di eksperimen kedua kita menggunakan 10 siswa lainnya dan seterusnya seperti itu. Itu untuk biar tidak terlalu banyak yang diuji cobakan di siswanya juga, karena analisisnya juga akan sangat banyak nanti kalau di tahap awal itu sudah banyak yang menjadi uji coba eksperimennya. Kemudian untuk masalah waktu, memang karena kita ya seperti banyaknya kurikulum yang harus diselesaikan di kelas, di sekolah. Kalau pengalaman saya itu waktunya itu saya menggunakan waktu di luar pembelajaran mereka, Pak. Atau ya mau tidak mau namanya juga meneliti gitu ya, kita harus berkorban membelikan mereka jajan, makanan dan sebagainya gitu ya. Atau bisa misalnya ketika mereka pembelajaran harus izin ke wali kelas atau guru studi saat itu seperti itu. Jadi memang karena waktu itu tadi yang harus bersiklus, jadi ya sebagai peneliti kita harus mengakali waktu itu tadi. Kalau pengalaman saya sih begitu. Ya. Atau saya tambahin lagi ya. Jadi begini, pertama dulu kudu di pikiran kita bahwa tidak ada yang sempurna, termasuk metode riset itu nggak ada yang paling bagus sedunia. Masing-masing punya pro and cons, ada hebatnya, ada buruknya gitu, ada kelebihannya, ada kekurangan, ada. Sehingga betapa ruginya orang yang menganggap sesuatu itu paling hebat. Gitu. Bukan sih, nggak ada yang paling hebat, semua punya sisi baik dan sisi buruk, dan masing-masing bisa saling melengkapi. Begitu juga dengan desain riset ini atau penelitian apapun, tidak ada bisa diklaim sebagai penelitian yang sempurna. Jadi harus ikhlas bahwa kita berusaha untuk maksimal, tapi kita berencana, Tuhan yang menentukan gitu ya, sederhana kayak gitu. Nah, nanti ketika desain riset ini, aku mau bilang gini. Jadi gini, seperti katanya tadi itu, challenge-nya di sini kan paling rumit ini sebenarnya pada eksperimen ini. Nah, eksperimen itu tidak mesti langsung kelasnya 25 orang. Enggak 25 siswa dong, enggak harus. Bisa mulai dari 4, bisa mulai dari 6 siswa yang memenuhi karakteristik desain yang kita mau kembangkan. Kemudian nanti dari 6, kemudian kita coba di kelas yang di siswa yang lain yang lebih besar, mungkin 12. Kemudian nanti stop misalnya di 20. It's okay. Mengapa boleh? Mengapa bisa? Tentu itu juga menjadi kekurangan dari penelitian itu, tapi itu oke. Karena maksud misalnya mengapa kita dicoba di kelas kecil, agar kita benar-benar paham respon itu terjadi atau tidak. Gitu. Karena kalau terlalu besar, terkadang kita nggak menyadari apakah kita nggak cukup kemampuan untuk melihat apakah hipotesis kita itu berlaku nggak ketika pembelajaran itu dilakukan. Jadi kita coba dulu di kecil. Pertama, salah satunya adalah untuk membantu kita untuk mengecek apakah hipotesis kita itu lebih mudah untuk kita cek itu apakah laku nggak atau tidak. Kedua, memberikan kita sebagai peneliti feeling bahwa ternyata kalau diterapkan itu kayak ginilah kurang lebih rupanya. Nah, nanti kemudian di siklus kedua kemudian lebih banyak lagi, misalnya 2 kali lipatnya, kemudian stop misalnya nanti aku stop di 20 aja gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Itu nanti perlu diakui nanti dalam suatu laporan risetnya bahwa ini siklus 3 kali, kemudian siklus ketiga itu sampai 20 siswa. Oke, apakah salah? Enggak salah. Enggak ada yang jalan, ya itu kelemahan penelitian, semua penelitian punya kelemahan masing-masing. Jadi, it's okay. Gitu. Sepanjang prosesnya dijalankan dengan benar, katanya tidak dimanipulasi, tidak diada-adakan, tidak dihilang-hilangkan juga gitu.
jadi jujur lah, kurang lebih gitu. Itu ya. Iya. Ya. Oke, bagaimana Bu Sulis, sudah terjawabkah untuk pertanyaan kedua? Nanti bisa langsung disampaikan lagi jika masih ingin bertanya. Atau sederhananya gini, Bu Dewi, Gimana? kalau kita pemula misalnya, kita baru-baru mulai desain riset, nggak apa-apa, siklusnya kecil-kecil aja, 6 orang, 8 orang, 10 orang, sampai situ udah nggak masalah. Yang penting jangan sengaja memilih misalnya 10 orang nih yang pintar-pintar doang gitu. Itu Ya. kontrol itu. Tadi itu Iya. ada yang salah gitu. Jadi ambil aja misalnya cukup ini 10 orang sudah gitu. Jadi biarkan naturalistik, memang diversity-nya siswa itu akan terjadi di mana-mana kelas. Dan biarkan itu, jangan dikontrol harus yang pintar-pintar atau yang bodoh-bodoh, ya jangan. Ambil 5 orang tapi tanpa maksud tertentu gitu. Sehingga suasana naturalistiknya tetap terjaga. It's okay, problem, nggak masalah. Ya. Oke, semoga terjawab ya Bu Sulis. Selanjutnya pertanyaan dari Diah Dwi Santri, izin bertanya Pak. Seperti yang diketahui, desain research itu ada 2 tipe. Yang pertama ada validation dan development. Jika pada validation kita harus membuat HLT, apakah di tahapan development untuk mengembangkan soal kita juga harus membuat HLT? Bagaimana LIT untuk tahap development-nya? Satu lagi, bagaimana irisan validation dan development studies di lapangan? Ya, menarik nih. Jadi seperti ini, kalau kita mengembangkan HLT, itu namanya saja ya hipotesis lintasan belajar. Jadi itu sebenarnya kegiatan belajar gitu. Hipotesis kita tentang suatu kegiatan belajar yang baik untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau sudah menyebut istilahnya mengembangkan HLT, kayaknya orang ini mau ke validation studies gitu. Tapi kalau development studies itu lebih pada ya salah satunya mengembangkan soal, mengembangkan modul, mengembangkan apa, itu lebih pada development studies. Jadi bentuk HLT-nya seperti apa gitu ya. Karena HLT sebenarnya miliknya si validation studies kurang lebih. Nah, tapi saya akan ambil metafor itu. HLT-nya kalau di development studies itu nyebut apa? Ya, orang yang adalah prototype. Jadi prototipe awal, prototipe 2, prototipe 3. Jadi prototipe yang mungkin yang pertama, kemudian direvisi menjadi prototipe kedua. Jadi rancangan pertama, rancangan kedua, rancangan ketiga gitu. Nggak relevan aja disebut HLT karena itu bukan lintasan belajar, tapi lebih kepada suatu program atau project atau modul atau apa ya, banyaklah bentuknya ya selain lintasan belajar gitu. Jadi mungkin lebih cocok nyebutnya prototype daripada HLT dalam konteks development studies gitu. Kemudian apa irisannya? Irisannya pelaksanaannya sama-sama design research gitu. Jadi ada tahapan perencanaan. Ini kalau ini istilahnya kalau istilah eksperimen ini ya sama saja sebenarnya ya. Jadi tahapannya sama. Jadi ada proses persiapannya, ada proses pengujiannya, ada proses analisis retrospektifnya. Irisannya di situ gitu. Ya, antara development studies dengan validation studies. Cuman bedanya pada intensinya. Satu mengembangkan hipotesis lintasan belajar, satunya lagi lebih kepada mengembangkan prototipe atau perangkat pendidikan. Gitu. Ya. Mbak Diah Dwi Santri, bagaimana? Sudah cukup jelas ya irisan dari validation dan development studies di lapangan. Saya rasa sudah cukup detail sih tadi penjelasannya Pak Sis juga tentang yang itu. Dari teman-teman peserta, apakah ada lagi yang masih mau ditanyakan atau kita diskusikan bersama? Pak, kalau belum, sambil menunggu ya. Ada ketika saya sedikit mengenalkan ini kepada mahasiswa, kemarin ada pertanyaan seperti ini Pak. Mungkin juga di luar juga banyak yang bertanya. Ini kan bersiklus gitu ya. Terus apa bedanya dengan penelitian eksperimen atau PTK misalnya? Nah, Oke. Challenging
Mantap. Oke. Eh, Oke, sederhananya gini mungkin ya, sederhananya, bukan mungkin, tapi memang gitu. Jadi sederhananya kalau PTK itu lebih kepada solving practical problem. Jadi ada practical problem di kelas yang ingin diselesaikan. Jadi tujuan PTK-nya adalah menyelesaikan masalah praktikal itu. Gitu. Jadi masalahnya ada. Misalnya apa? Misalnya contohnya masalah praktikal tuh siswa tidur kalau lagi belajar, siswa telat datang, siswa ribut, apalagi siswa kurang suka nggak memperhatikan penjelas apa istilahnya kurang mengikuti kegiatan belajar dan sebagainya. Itu lebih pada practical problem, bukan theoretical problem, gitu ya. Lawan daripada theoretical problem, practical problem itu misalnya. Nah, itu PTK banyak digunakan untuk menyelesaikan itu. Nah, sedangkan kalau desain riset lebih kepada theoretical problem yang kemudian ada bonusnya, emergent property-nya, ada bonusnya nanti ternyata juga menyelesaikan masalah praktikal. Gitu. Jadi tujuan utamanya tetap menyelesaikan masalah teoretikal. Apa menyelesaikan teoretikal itu kayak gini? Kita belum tahu mana cara mengajarkan konsep, cara mengajarkan ke siswa agar memahami konsep X. Kita nggak tahu, kita tidak memiliki penjelasan yang runtun tentang ini. Penjelasannya kita nggak tahu. Nah, ini bukan masalah praktikal, ini masalah teoretikal karena kita tidak memiliki penjelasan bagaimana cara mengajarkan konsep ini. Nah, di jadi itulah bermain di situ, gitu. Menutupi masalah teoretikal ini. Nah, ketika masalah teoretikal ini diselesaikan, ternyata bukan hanya penjelasan yang didapatkan, tapi juga oh gini loh perangkat-perangkatnya, ini pedoman gurunya, ini media-medianya. Nah, jadi ada dampak praktikalnya juga ketika teoretikalnya diselesaikan. Ya kan kalau PTK lebih pada tadi itu teoretikalnya, praktikalnya. Kalau ada masalah-masalah praktikal di kelas itu diselesaikan untuk bisa menghadirkan suatu penjelasan teoretikal. Jadi bukan intensinya di situ. Walaupun kemudian melakukan PTK berkali-kali, kemudian menemukan pola penyelesaiannya, ya bisa jadi kalau melakukan berkali-kali. Tapi penekanannya agak beda di situ. Dan itu pertama. Kedua, PTK lebih didasarkan kepada referensi utamanya gitu ya. Itu lebih kepada pengalaman. Jadi bagaimana pengalaman orang lain menyelesaikan masalah yang serupa. Pengalaman pribadi menyelesaikan masalah serupa, itu lebih ke situ, lebih kepada pengalaman praktikal. Sedangkan desain riset itu lebih kepada sumber referensi teoretikal kayak literatur, itu lebih dari sana sumber inspirasinya, dasarnya. Jadi dari penekanan sumbernya juga beda di antara dua itu. Mungkin kalau dua hal ini bisa membedakan antara PTK dan desain. DR. Ya, sudah jelas ya bedanya, jadi memang sangat berbeda gitu ya. Selanjutnya dari Mary Makagiantang, izin bertanya Pak Sis, untuk desain research tipe development contohnya seperti pengembangan soal, apakah yang harus dibuat terlebih dahulu? Wah, ini sebenarnya bukan RME lagi nih, ke development pengembangan soal ya. Tidak apa-apa ya Pak Sis ya? Sebenarnya apa-apa tapi tidak apa-apa. Tadi saya jawab Pak Nafel ini. Apakah yang harus dibuat terlebih dahulu, mencari masalah matematika atau formal matematiknya dulu yang kita formulasikan ke permasalahan dunia nyata, ataukah permasalahan dunia nyata yang kita formulasikan ke masalah matematika? Mana yang lebih dulu diformulasikan? Mungkin gitu pertanyaannya. Orangnya apa tadi? Yang diformulasikan lebih dahulu yang mana? Mana yang lebih dahulu? Mana yang harus dibuat terlebih dahulu? Masalah matematika yang diformulasikan ke masalah dunia nyata, atau masalah dunia nyata yang diformulasikan ke masalah matematika? Untuk tipe DR development pengembangan soal. Ini pertanyaannya lebih kepada filosofis juga tentang matematika antara dunia formal dengan dunia empirikal.
eh, apakah matematika itu ada di dunia empirikal atau ada di dunia formal. Mungkin saya akan mulai dari core pertanyaannya dulu. Mana mulai dari mana? Sebenarnya kita tidak mempertanyakan mulai dari mana. Ya, yang kita mulai adalah kita mulai dari mana agar tujuan sampai. Gitu. Itu yang sebenarnya. Apakah nanti predik masalah matematika ke dunia masalah nyata ke dunia matematika atau matematika ke dunia nyata? Ini perdebatannya masih itu dalam tataran filosofis, tatarannya apakah matematika itu dunia nyata atau dunia formal, itu masih berdebat, orang aja berdebat di situ. Jadi perdebatan dari mana mulai pun akan ikut berdebat. Nah, dalam hal ini kita lebih wise, lebih pas untuk mengatakan tujuannya apa, dan kira-kira mulai dari mana untuk bisa membantu kita sampai ke tujuan itu. Dan jangan saklek, karena kebenaran itu bisa dari berbagai cara. Terbuka saja, mulai dari ini ternyata nggak bisa, mulai dari ini ternyata bisa, ya terima aja gitu. Jadi be open minded gitu, be open minded, karena salah satu karakteristik seorang peneliti desain riset itu orangnya nggak saklek, dia orangnya terbuka, karena kebenaran itu bisa dapat dari berbagai cara. Jadi jangan menutup diri lah dalam sederhananya. Coba aja semuanya mana-mana yang mungkin. Yang paling penting adalah stick pada pegang pada Anda tujuannya mau apa gitu. Misalnya saudara, saya ingin mengembangkan soal agar siswa agar menguji kemampuan siswa untuk menguji kemampuan siswa tentang konsep X misalnya. Kemudian Anda mengatakan dalam karakteristik dari soal itu adalah soal yang misalnya soal yang sebut, karena ada soal nanti soal yang kontekstual atau soal yang realistis. Nah, misalnya Anda memilih untuk memilih soal yang realistis, karena selalu realistis kontekstual atau kontekstual realistis, kita sudah bicarakan kemarin ya. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa saya mulai karakteristik soal saya adalah yang realistis, maka yang Anda pikirkan adalah soal seperti apa yang bisa dibayangkan oleh siswa. Jangan nanti soalnya dunia nyata tapi dunia antah berantah, nggak jelas gitu, yang nggak bisa dibayangkan oleh siswa gitu. Jadi kalau Anda karakteristiknya misalnya realistis inginnya, maka stick dalam pikiran Anda bahwa oke, apa kira-kira masalah yang kira-kira bisa dibayangkan oleh siswa. Masalahnya ya, bukan jawabannya, karena jawabannya yang akan dicari ya kan, masalah yang jawabannya sudah nyata gitu, begitu ya, bukan masalah. Ya, itu pertama. Tapi kalau Anda misalnya bermazhab kontekstual, misalnya harus kontekstual ya. Mikir sekarang konteksnya apa yang memenuhi karakteristik kontekstual. Tapi kalau Anda ingin mengembangkan soal yang karakteristiknya RME gitu ya, maka kembali kepada mazhab realistis. Jadi bisa jadi konteksnya itu imajinatif, bisa dibuat-buat, bisa tidak ada di dunia ini pada sesungguhnya, tapi dibuat-buat gitu. Nah, apa-apa, yang penting bisa dibayangkan. Misalnya cerita kodok berbicara, ayam berenang, itu bisa aja, yang penting bisa dibayangkan. Tapi kalau nggak bisa dibayangkan, ya jangan. Misalnya pilot terbang dengan kecepatan cahaya begini-begini, itu kan rempong bagi anak SD. Jadi it's not always konteks di use itu, tapi adalah kalau akhirnya gitu adalah apakah soal itu bisa dibayangkan oleh siswa, mulai dari nyata ke matematika, dari nyata don't care mana yang paling memungkinkan untuk maksud itu ya. Oke. Semoga terjawab pertanyaannya dari apa tadi ya, dari Mbak Mary. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Mumpung kita bisa memanfaatkan Pak Sis ini ya, untuk digali ilmunya. Izin bertanya lagi Pak. Oh, ini materi sebelumnya ya tentang iceberg dan HLT. Mungkin bisa langsung dilihat di video YouTube di seri 2 ya, tentang iceberg dan HLT dari dia. Jadi saya tidak akan membahas untuk materi yang sudah dibahas sebelumnya, karena kita fokus ke desain research. Sambil menunggu atau pertanyaan terakhir mungkin,
Mhm. Begini Pak Sis, tadi kan kita menguji cobakan hipotesis ke tahap eksperimen. Pertanyaannya adalah, ketika merancang HLT, berapa hipotesis yang bagaimana kita mengatakan ini semua sudah menjadi hipotesis pada tujuan pembelajaran X misalnya? Apakah 2 cukup, 3 cukup, atau bagaimana peneliti itu menganggap ini sudah cukup dan sudah mewakili? Itu yang juga pertanyaan yang muncul dari mahasiswa biasanya. Bagaimana? Masalah jumlah HLT atau kapan dikatakan HLT itu sudah pada titik terbukti gitu? Lebih ke jumlah hipotesisnya, karena kan nanti kita menguji, kemudian ada yang diterima, mungkin ada yang ditolak, ada yang direvisi. Nah, ya, atau dua-duanya aja saya coba ke situ ya. Misalnya ini di screen ini ada kalau di pembicaraan kita kemarin itu adalah di kegiatan intinya kegiatan kedua ya. Di sini dengan tujuan yang disebutkan di situ, kemudian kegiatan belajar yang diberikan seperti itu, kemudian hipotesis responses seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini hipotesis itu dalam perspektif HLT itu bukan statement positif gitu ya, bukan statement kalau di riset-riset yang kuantitatif itu kayak ada pernyataan gitu ya, kemudian ada disebut A0 dan A1, bukan seperti itu gitu. Hipotesis ini artinya adalah praduga, sama-sama karakteristiknya baik mungkin di kuantitatif maupun yang di desain itu sama-sama praduga gitu. Tapi praduga kita di sini adalah praduga proses ya, praduga proses. Dan kalau praduga proses terkadang tidak cukup dengan satu penjelasan, bisa jadi serangkaian penjelasan. Misalnya di sini adalah misalnya di sini kalau dilihat di layar ini ada 3 poin penting yang menjelaskan hipotesis respons siswa ketika kegiatan pembelajaran ini dilakukan, maka berdasarkan hipotesis ini akan sampai ke tujuan yang ini. Gitu. Nah, jadi pertanyaan pertama, berapa hipotesis? Bisa banyak, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung penjelasan hipotesis ini adalah penjelasan yang menjelaskan mengapa respons siswa itu ya, mengapa respons siswa itu mengarah kepada tujuan yang ini ketika ini diberikan, ketika kegiatan belajar ini diberikan. Jadi bisa jadi ini bisa dibuat dalam satu paragraf, bisa dalam bentuk poin-poin seperti ini, bisa dalam bentuk banyak cara gitu, bisa mind map atau apa gitu. Yang penting menjelaskan inilah yang akan terjadi, yang kemudian mengarah kepada tujuan pembelajaran kalau kegiatan belajar ini diberikan. Lebih kepada hipotesis deskriptif proses gitu di situ. Nah, kemudian itu tadi itu. Jadi berapa banyak hipotesisnya? Kita nggak bicara banyak sebenarnya. Apakah hipotesis menjelaskan nggak bahwa kegiatan belajar itu sampai ke tujuan belajar? Itu ya pertanyaannya, yang utama gitu. Misalnya kalau dibaca runut ini, begitu membaca hipotesis ini, oh, tujuannya sudah sampai di sini, gitu, tujuan belajar. Kemudian kapan hipotesis itu dikatakan tanda kutip terbukti atau terjadi gitu ya di kegiatan pembelajaran? Dan nanti kan komparasinya, pembandingnya adalah actual learning trajectory, apa yang terjadi ketika eksperimen itu dilakukan. Nah, keterbuktiannya itu sederhananya adalah kalau itu ada, kalau terjadi, meski harus semuanya. Bisa misalnya kalau di pembelajaran itu dikelompokkan dalam kelompok 4 misalnya, 4 kelompok, dan muncul di satu kelompok, ya itu sudah bisa mengatakan bahwa hipotesis kita sudah muncul dalam pembelajaran itu. Tidak mesti harus semuanya muncul, enggak. Tapi di pembelajaran itu muncul nggak? Muncul di mana? Di kelompok ini. Berarti apa yang kita anggap itu nyata benar terjadi. Akan lebih bagus lagi kalau hipotesisnya muncul di semua tempat. Ya bagus, tapi untuk sampai ke situ ya bisa ratusan kali kita eksperimen kalau mau sempurna sampai situ. Nah, itu pertama, muncul nggak dulu. Nah, kalau muncul, misalnya sebut muncul di satu kelompok ini. Nah, di PMR itu kan fasilitasi ada istilahnya diskusi
di mana siswa itu belajar dari orang lain, belajar dari siswa yang lain. Itu istilahnya the use of student model. Jadi menggunakan pemahaman siswa sebagai wahana untuk membantu siswa yang lain belajar. Nah, ketika hipotesis itu muncul di kelompok yang keempat tadi itu, gunakan dia nanti sebagai wahana untuk menjelaskan, untuk memberikan dia ruang untuk menjelaskan kepada siswa yang lain bagaimana dia bisa sampai ke ide itu. Nah, yang lain jadinya paham jadinya kan, gitu. Yang lain tahu jadinya. Intinya jangan sampai hipotesis itu muncul di guru tapi tidak di anak, itu yang salah. Gurunya tahu tapi anaknya nggak ada yang tahu, itu berarti nggak muncul. Ya. Berarti Pak Sis ada kemungkinan ya hanya terjadi satu siklus. Jadi di eksperimen pertama semua hipotesis sudah diterima gitu ya. Jadi tidak perlu mengulang eksperimen lagi. Atau kemudian jadi pertanyaannya kemudian berarti hipotesis kita kan ada kekuatannya di sini. Jadi kita bicara apa istilahnya akurasinya gitu. Ternyata eksperimen kita terjadi tapi akurasinya tidak, kalau misalnya hanya terjadi 1 dari 4 kelompok, berarti akurasinya kurang gitu. Kita sekarang baru bicara akurasi di situ. Nah, kalau kita mau stop, it's okay, tapi akui nanti ketika melaporkan ke orang lain, jangan sampai nanti mengatakan semua siswa sesuai seperti harapan. Padahal yang terjadi dengan 1 dari semua siswa, itu kebohongan di situ. Kalau mau stop, it's okay, tapi sampaikan ke orang lain sehingga orang lain nanti itu nggak kesasar ketika membaca laporan kita. Intinya ya. Jadi tapi kalau bisa akurasinya lebih ditingkatkan. Tinggi ya. Jadi bisa itu menjadi penjelasan teorinya itu benar terjadi, tapi teorinya lemah. Bisa jadi kita bilang Iya. Meyakinkan. Oke. Saya rasa sudah lama ya, waktu kita sudah hampir 2 jam bersama di room ini. Dan saya rasa juga sudah sangat cukup jelas. Kalau kuliah ini mungkin sudah jadi berapa pertemuan ya? Sudah banyak sekali. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Sis yang sudah mau berbagi ilmunya kepada kami di sini. Semoga bermanfaat berkah untuk Pak Sis dan juga peserta, terutama juga untuk saya sendiri. Ya, kepada seluruh peserta, terima kasih atas kehadirannya. Biar nanti bisa lebih, jika mau mengulangi nonton, nanti kami akan upload videonya di YouTube yang sama, di seri 1 dan 2, tinggal dicari judulnya saja nanti ya. Sekian mungkin dari saya. Aku boleh closing sedikit enggak sebelum Oke, boleh. Perpisahan terjadi. Jadi jadi mungkin closing statement saya karena ini adalah terakhir kita berseri ya. Jadi mungkin ketika menyampaikan dari awal sampai akhir, kemudian ada kata-kata yang menusuk pribadi, hati dan sebagainya, saya minta maaf, bukan maksud untuk itu. Kalaupun bermaksud saya minta maaf gitu dan mohon dimaafkan. Itu pertama. Kedua adalah apa yang saya sampaikan dari 3 seri ini bukan sesuatu yang mutlak benar. Saya juga manusia yang ada kelemahan dan kekurangan, juga kemampuan belajar tidak hebat-hebat amat, standar-standar aja gitu. Jadi jangan merasa puas dengan apa yang ada di sini. Feel free to criticize, silahkan dikritik. Jangan langsung menganggap ini sebagai mazhab abadi. Jadi yang lain ditolak, jangan menerima yang ini, enggak. Jangan gitu. Jadi ini hanya salah satu sumber saja. Silahkan dikonfrontasi dengan yang lain dalam bahasa kasarnya, atau dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain, atau be free, bebaslah gitu melihat dari yang lain, karena setiap orang punya cara pandang terhadap suatu objek yang dikaji. Misalnya ada kedua kemungkinan bias yang terjadi, paling tidak itu pertama adalah persepsi saya terhadap sumber yang saya baca berbeda dengan orang lain, itu kemungkinan kedua. Kedua adalah persepsi penerima dari apa yang saya bicarakan tidak seperti yang saya persepsikan. Itu yang kedua.
Jadi sehingga bias-bias terhadap penjelasan-penjelasan itu sangat mungkin terjadi, sehingga jangan dijadikan sebagai fatwa gitu, sehingga harus diikuti. Enggak, silahkan berproses, temukan mana yang paling bisa dipahami. Ini salah satu saja. Yang ketiga, ini kok banyak kali ya. Yang ketiga, tapi aku ingat. Oh ya, oke. Yang ketiga adalah apa yang kita lakukan itu, apa yang kita jelaskan tadi itu. Kita banyak bicara kemarin itu dalam tataran teori, baik PMR itu teori dan berapa praktiknya, HLT itu teorinya banyak yang berapa praktiknya, desain riset juga teori dan banyak praktiknya. Kelihatannya akan rempong kalau adik-adik hanya melihat penjelasan teoritisnya. Karena memang penjelasan teoritis biasanya rempong sih, karena dia komprehensif yang dijelaskan. Tapi ini akan sangat sederhana begitu kita eksekusi dan lakukan. Gitu. Jadi apa yang saya ingin sematkan bahwa jangan kemudian mundur angkat bendera putih karena dari penjelasannya aja sudah rempong ini, lagi dia eksekusi. Nah, jangan begitu, itu sebenarnya kesalahan di situ. Jadi ini sederhana sebenarnya. Fenomena itu sederhana, tapi penjelasannya panjang lebar. Itu biasanya itu yang membuat dia suatu teori itu kuat, karena panjang lebar, fenomenanya sederhana. Nah, sama kayak PMR ini. Jadi jalankan saja, dicoba, dan tentu kita tidak langsung hebat. Jalankan saja, coba, dan adik-adik atau kawan-kawan akan menemukan feelingnya, dan gini loh maksudnya. Nah, gitu. Jadi poin terakhir ya itu, jangan takut, coba aja gitu. Udah itu aja. Coba. Udah ya. Ya, intinya doing dulu gitu ya. Doing, learning, doing gitu juga bisa. Dan saya rasa sangat menarik bagi calon guru matematika, bagi peneliti-peneliti teman-teman dosen ini, menurut saya menarik karena kalau memang kita mencintai profesi ini, profesi guru gitu ya, ini suatu hal yang menurut saya sudah action, walaupun misalnya masih calon guru gitu ya, sudah action as teacher gitu. Karena itu tadi kita harus memikirkan kondisi kelas yang kemarin sudah dijelaskan kepada Pak psikologi siswanya, juga kognitifnya, belajar di sana. Jadi intinya action dulu, jangan kebanyakan mikir gitu pesannya Pak Sis ke saya ya. Langsung kepada diri saya sendiri juga ya. Oh gitu ya, NTMS. Oke. Untuk peserta bisa absen di kolom chat, sudah disediakan link untuk presensi. Silakan untuk diklik di situ untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Pak Sis atas waktunya. Semoga ya lain kali bisa main ke Kediri atau bisa sharing lagi ke media daring juga nggak apa-apa. Atau main ke Kediri juga boleh. Saya main ke Arab. Oke, siap. Dan corona itu kena ya. Main ke Manado dulu. Ya. Oh gitu, ada novel ya? Ada undangan ke Unima, katanya mau diundang Pak Novel. Aduh, nggak berani saya kalau Oke, saya closing dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Oke. Saya sebagai moderator pada seri 1, 2, dan 3 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemateri mungkin videonya bisa di-on-kan, kita screenshot dulu karena ini medianya daring, nggak bisa foto-foto gitu ya. Kalau offline itu kan bisa foto-foto dulu. Kalau sekarang karena medianya daring berarti ya kita foto-fotonya di screenshot aja mungkin. Ada bisa diaktifkan di kameranya. Udah aktif kayaknya. Sudah ya? Oke. Oh, kayaknya saya stop sharing. Belum. Iya, stop sharing dulu. Oke. Bagi yang mau screenshot dengan Pak Sis, silahkan diberikan waktu. Wah, banyak sekali nih sepertinya yang mau screenshot. Mbak Dewinya nggak muncul. Hah?
Saya muncul dengan akun yang berbeda. Gimana Oh, kabar? iya. Michelle? Baik, Sis. Kapan balik Indonesia? Nunggu perbatasan dibuka.